Hai MIUI dan HyperOS Tamer, buat kalian yang suka tampilan dengan tampilan lock screen yang sangat keren dan juga punya kustomisasi yang mantep-mantep dan juga punya style ala-ala iOS Liquid Glass pada icon apps-nya, kalian bisa banget cobain tema ini. Tema ini sudah tersedia di Theme Store, jadi kalian nggak usah repot-repot untuk membackup dan merestore seperti tema-tema yang sudah saya review sebelumnya. Seperti apa detail temanya? Ikuti terus video ini hingga selesai. Oke, pertama-tama kita ke tampilan lock screen. Pada tampilan lock screen, nah di sini tampilannya sudah terlihat cakep banget seperti ini ya. Nah, jadi ini punya kustomisasi. Caranya adalah kalian ketuk 2 kali pada bagian pil gestur seperti ini. Nanti akan muncul fitur-fitur yang bisa kalian kustomisasi. Yang pertama di sini adalah ada jam widget. Jadi kalian ketuk pada bagian sini ya. Nah, di sini nanti kalian akan menemukan model-model widget yang sangat keren sekali. Nah, seperti ini. Ada yang memanjang ya sampai ke bawah. Ada juga yang di sini medium dan ini yang standar seperti ini. Nah, jika sudah, tinggal kalian klik close atau juga kalian bisa mengganti warnanya seperti ini. Sesuaikan dengan kesukaan kalian. Nah, seperti ini. Nah, gimana? Nah, sebelum kalian mengkustomisasinya, jangan lupa kalian untuk memasukkan passwordnya. Caranya adalah kalian masuk ke kustomisasi tema, lalu pilih lock style, lalu kalian pilih seperti ini ya. Nah, di sini pada urutan ke 1, 2, 3, 4 seperti ini. Kalian masukkan passwordnya konglama doi cho anti titik-titik seperti ini ya. Nanti saya sediakan di deskripsi video. Karena tema ini kalau kalian nggak insert password, nanti fiturnya nggak akan maksimal atau nggak akan bisa dikustomisasi. Jika sudah, kalian tekan OK seperti ini. Nah, kalian kembali lagi ya ke tampilan lock screen. Nah, seperti ini. Nah, ini otomatis berubah karena di sini sudah saya kustomisasi. Oke, kustomisasi yang selanjutnya, nah di sini ada kalender ya. Jadi di sini kalender kalian bisa ganti seperti ini. Lalu yang selanjutnya di sini adalah ada widget yang bawah. Nah, tinggal kalian ganti ya seperti ini. Nah, contoh seperti 2025 atau di sini pakai seperti ini ya. Nah, ini yang kanan. Nah, jika sudah di sini nanti akan muncul tampilan seperti ini. Saya lebih suka yang di sini karena ada kalender. Nah, nanti akan muncul di bawah ini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah di sini ada wallpaper bawaannya. Nah, ini adalah wallpaper bawaan. Ini sebenarnya support parallax ya, atau mode-mode parallax atau efek parallax. Ini cuma saya matikan atau saya nonaktifkan. Nah, sehingga di sini nggak tampil ya. Jadi kalau kalian aktifkan nanti ada saya bahas. Nah, nanti akan muncul fitur parallaxnya. Nah, yang selanjutnya di sini ada efek depth wallpaper. Kalau saya memakai folder atau super folder. Nah, di sini seperti ini ya. Saya pakai super folder. Jadi biar enak ganti-gantinya tidak satu persatu. Nah, di sini ada banyak sekali yang sudah saya edit. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, kemudian pada tema ini juga masih ada kustomisasinya ya. Atau di sini kalian bisa mengaktifkan fitur mode standby. Cuma mode standby-nya ini aktif ketika kalau kalian sudah menchargernya. Nah, seperti ini. Jika saya charger, nah nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya di sini bisa dinamis ya. Jadi atau auto rotate. Kalian bisa ketuk 2 kali seperti ini. Nah, jadi tampilannya sangat keren sekali ya. Nah, jika kalian balik, nah dia akan jadi seperti ini. Nah, sangat keren sekali. Nah, seperti ini.
Lalu buat yang suka play music, nah di sini juga support ya, tampilannya ala-ala iOS banget. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi tampilannya sangat keren sekali, juga punya style material atau liquid glass. Kalian bisa ketuk seperti ini. Nah, ini nanti juga bisa diganti, ada di kustomisasi tema atau kustomisasi lanjutan. Oke, sekarang kita ke tampilan kustomisasi temanya. Nah, untuk kustomisasi temanya, untuk tampilan lanjutannya ya. Nah, di sini tampilannya sudah ada, jadi banyak sekali. Cuma bahasanya di sini adalah bahasa Vietnam. Nah, ini ada Dynamic Island. Buat teman-teman yang sudah HP-nya support fitur Circle to Search, kalian bisa ya. Ini saya pakai custom room, ternyata ada bug. Nah, jadi nggak bisa diaktifin untuk di fitur tersebut. Jadi saya memakai Google Lens. Nah, seperti ini biasanya saya pakai Google Lens. Nah, di sini untuk mentranslate-nya, nah untuk settingan nomor 1 ada insert wallpaper, kemudian efek, smart island, wallpaper setting, date and time, widget. Nah, ada banyak sekali ya. Dan juga di sini ada untuk mengaktifkan dockbar. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini ada semua. Nah, kalian bisa menggantinya. Nah, ini mode standby yang saya bahas tadi. Ada musik, notification. Nah, ini sangat keren-keren sekali ya. Jadi tinggal kalian atur-atur saja sesuai dengan menu yang ada seperti ini. Nah, tinggal kalian ganti-ganti ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, pada bagian bawah sendiri ya, atau nomor 19, nah ini adalah pengaturan untuk dockbar, ini untuk posisi, dan ini untuk mengaktifkan efek blur atau material glass ala-ala liquid glass-nya. Ini saya matikan jadi biar tampilannya ala-ala liquid glass. Kalau kalian aktifkan, nanti jadinya blurnya di situ lebih pekat. Next, kita ke tampilan home screen. Pada tampilan home screen, nah di sini seperti di opening tadi ya. Jadi tampilannya memang punya style ala-ala liquid glass banget. Cuma untuk model icon apps-nya ini seperti tampilan bawaan dari Xiaomi ya. Jadi tampilannya tapi punya efek yang sangat keren sekali. Nah, untuk jamnya, nah ini dinamis ya. Jadi mengikuti sekarang pukul 7:28. Nah, ini sama 7:28. Nah, ini sangat keren sekali ya. Kemudian tampilannya juga yang paling menarik, nggak terlihat bolong sama sekali. Sebenarnya yang nggak support dia itu tampilannya lebih ada putih-putihnya gitu ya, tapi nggak begitu kelihatan karena tampilannya di sini sama semuanya. Nah, ini mantap sekali. Nah, kemudian dockbarnya, nah ini sudah pas banget, jadi ini mantap. Tapi untuk di device Poco ini biasanya nggak support untuk dockbar ya. Jadi kalian bisa mengakalinya wallpaper dengan ada editing dockbar di wallpapernya. Nah, untuk jam widgetnya ini juga sangat menarik. Sebenarnya ini punya animasi ya. Jika kalian geser seperti ini, nah itu tampilannya akan jadi gerak-gerak. Nah, seperti ini ya. Nah, pada tampilan setelan, nah ini juga punya style ala-ala. Pada tampilan setelan ini juga punya style ala-ala iOS banget, terutama pada tampilan icon apps-nya. Nah, ini sangat cakep sekali. Ini untuk mode gelap ya. Jadi kemudian untuk mode terangnya, nah ini juga masih support, jadi masih aman ya. Jadi tampilannya masih bagus banget. Pada tampilan pusat kontrol gaya baru, nah ini juga punya tampilan ala-ala liquid glass banget ya. Tampilannya sangat cakep sekali. Nah, tampilannya untuk efek-efeknya ini sangat mirip banget dengan iOS 26 atau dengan style liquid glass. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian untuk status barnya ini juga punya style ala-ala iOS. Sayangnya sinyal 4G-nya masih di atas ya, jadi tidak sejajar, tapi nggak masalah, ini masih tetap cakep kok. Pada tampilan dial pad ini sama seperti bawaan ya, jadi tidak ada yang berubah untuk elemennya. Kemudian pada tampilan pesan di sini juga sama, tidak ada yang berubah. Nah, buat kalian yang ingin menerapkan tema ini, caranya sangat mudah sekali. Kalian masuk ke aplikasi tema,
Lalu kalian cari nama temanya adalah seperti ini. Nama temanya Super 26, dibuat oleh Genbui. Nah, jika nggak muncul di tampilan atau di pencarian tema, kalian bisa mengakalinya atau dengan cara seperti ini. Kalian ketikkan nama temanya adalah Super 26 ya. Nah, yang tidak ada spasinya ya, jadi biar tepat karena ada 2. Nah, jadi Super 26 seperti ini, tinggal kalian klik yang pada bagian atas ya. Nah, ini temanya. Nah, jika sudah, kalian geser ke bawah lalu klik Official Store. Nah, nanti diarahkan ke tampilan tema seperti ini. Tinggal kalian download lalu kalian apply saja. Nah, gimana menurut kalian tema kali ini? Tentunya punya tampilan yang sangat keren sekali, terutama pada lock screen dan juga pada tampilan home screen-nya. Sekian dulu untuk review tema kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Jika kalian ingin bantu channel ini agar lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya.